Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Permana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah rencana aksi program komunikasi yang menurut saya sangat relevan dan mendesak untuk kita bahas bersama. Program ini berjudul Membangun Ketahanan Informasi di Desa. Rencana aksi program literasi media digital untuk melawan aksi hoax dan penyalahgunaan informasi online. Mari kita mulai nih. Pertama, kita bisa bicara soal mengapa program ini lahir. Kita tidak bisa tutup mata dari fakta bahwa internet kini sudah masuk ke pelosok desa. Tapi ada janggal, semakin mudah warga desa mengakses internet. Semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka pada informasi yang belum tentu benar. Masyarakat perdesaan menjadi kelompok paling rentan, bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena mereka tidak pernah dibekali cara berpikir kritis dalam menyaring informasi digital. Tidak ada mengajari mereka membedakan mana berita nyata, mana hoax, mana konten yang sengaja dimanipulasi. Inilah akar masalahnya. Bukan soal tidak punya perangkat, tapi soal tidak punya bekal. Dari latar belakang tadi, program ini menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana merancang program literasi media yang benar, relevan, dan konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Bukan sekedar copy paste program kota. Kedua, strategi komunikasi apa yang paling efektif untuk mengubah perilaku informasi warga. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan program ini tidak mati begitu proyek selesai. Tujuan akhir jelas, kita ingin warga desa mampu memverifikasi informasi secara mandiri, memiliki agen perubahan lokal yang lahir dari komunitas mereka sendiri, dan tercipta ekosistem informasi desa yang sehat dan kritis. Sekarang saya akan menjelaskan struktur proposal rencana aksi ini yang terdiri dari 5 bab utama. Bab yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah berbasis data, tujuan program, dan ruang lingkup pelaksanaan. Bab ini adalah wajah proposal yang harus mampu meyakinkan siapapun yang membacanya bahwa masalah ini nyata dan mendesak. Bab yang kedua adalah kajian teoritis dan analisis situasi. Di sini kita meletakkan fondasi ilmiah program. Ada landasan teori, kajian penelitian terdahulu, analisis SWOT, dan profil khalayak sasaran. Bab ini membuktikan bahwa program ini lahir dari ilmu, bukan sekedar niat baik semata. Bab yang ketiga adalah strategi dan rencana program. Ini jantung dari seluruh proposal. Di sini semua strategi komunikasi, pesan utama, saluran media, tahapan kegiatan, dan rancangan pelaksanaan dirinci secara operasional. Untuk bab yang keempat adalah implementasi dan anggaran. Membahas struktur tim, pembagian peran, rencana anggaran biaya, sumber pendanaan, hingga mitigasi risiko di lapangan. Bab ini juga membuktikan program bisa benar-benar dieksekusi, bukan hanya indah di atas kertas. Dan bab yang kelima adalah monitoring, evaluasi, dan berkelanjutan, berisi indikator keberhasilan, metode evaluasi, dan yang paling penting, rencana program ini tetap hidup dan berjalan mandiri setelah proyek resmi berakhir. Program yang merancang ini bernama Desa Cerdas Media, singkatan dari Digital Literacy Empowerment for Rural Community. Sasaran utamanya adalah masyarakat desa berusia 18 hingga 55 tahun dengan fokus pada 3 kelompok strategis: ibu-ibu,
PKK, pemuda Karang Taruna, dan aparat desa. Lokasi percontohan dipilih di 3 desa yang baru terjangkau internet, karena disitulah titik yang paling kritis dan paling rentan. Pesan inti kampanye ini adalah sharing sebelum sharing, karena satu klik bisa mengubah segalanya. Program Desa Cerdas Media dilaksanakan dalam 3 fase strategis selama 12 minggu. Untuk fase pertama, pemetaan dan persiapan, berlangsung di minggu pertama sampai ketiga. Di sini kita melakukan survei baseline untuk memahami kebiasaan konsumsi media warga, FGD dengan tokoh masyarakat, merekrut calon duta literasi desa, dan menyusun modul pelatihan yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Untuk fase yang kedua, implementasi, jalan dari minggu keempat sampai ke-10. Ada 3 komponen besar: workshop literasi media tatap muka yang membekali warga dengan teknik cek fakta sederhana. Kampanye ini komunitas melalui WhatsApp, radio, desa, dan konten kreatif buatan warga sendiri, serta pembentukan pojok cek fakta desa, sebuah ruang fisik dan digital untuk konsultasi informasi. Untuk fase yang ketiga, evaluasi dan berkelanjutan. Di minggu 11 dan 12, program ini diserah terimakan kepada struktur desa agar bisa berjalan tanpa bergantung pada fasilitator dari luar. Program ini tidak menggunakan pendekatan komunikasi satu arah yang kaku. Ada 4 pendekatan yang saya pilih secara sadar. Untuk yang pertama, komunikasi partisipatif. Warga desa bukan objek program, mereka adalah subjek aktif yang ikut merancang pesan dan kontennya sendiri. Untuk yang kedua, peer-to-peer education, menggunakan duta literasi dari kalangan warga desa sendiri, karena kepercayaan sesama komunitas sejauh ini lebih kuat dari kepercayaan pada orang luar. Yang ketiga, storytelling lokal, materi disampaikan lewat cerita dan contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan mereka, bukan teori abstrak. Untuk yang keempat, multi-platform yang kontekstual, WhatsApp untuk generasi muda, radio komunitas untuk kelompok usia tua, dan media visual untuk ruang publik desa. Setiap program komunikasi yang baik harus bisa diukur keberhasilannya, bukan hanya bertanya sudah dilaksanakan, tapi apakah mengubah sesuatu. Target kita konkret, kemampuan warga mengidentifikasi hoax meningkat 60%, dari kondisi awal penyebaran hoax di grup desa turun dari 40% dalam 3 bulan. Terbentuk minimal 5 duta literasi per desa, pojok cek fakta aktif melayani minimal 10 konsultasi per minggunya. Dan dalam 6 bulan setelah program selesai, desa sudah bisa berjalan mandiri tanpa fasilitator dari luar. Indikator-indikator ini yang akan menjadi tolak ukur evaluasi di fase ketiga. Relevansi teoritis. Program ini tidak lahir dari ruang kosong, ada 4 landasan teori yang menopangnya. Teori difusi inovasi dari Roberts menjelaskan mengapa kita menggunakan opinion leader lokal sebagai agen penyebaran literasi. Media literasi framework dari Auderhead menjadi acuan kompetensi yang ingin dibangun secara bertahap. Komunikasi pembangunan partisipatif dari Servers menegaskan bahwa komunitas lokal harus menjadi aktor utama, bukan penerima pasif. Dan teori agenda setting dari MCOP dan Shaw
dasari upaya kita membentuk ulang cara warga desa memandang dan memperlakukan informasi digital. Untuk penutup dan call to action di penghujung presentasi ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran. Hoax bukan sekedar informasi yang salah. Hoax adalah ancaman nyata terhadap kepercayaan sosial, kohesi komunitas, dan kualitas demokrasi. Mulai dari tingkat yang paling akar rumput, sekalipun masyarakat desa yang kini terhubung internet tanpa bekal literasi yang cukup. Ibarat seseorang yang diberi pisau tajam tanpa pernah diajarkan cara menggunakan dengan aman. Program ini, Desa Cerdas Media, adalah jawaban atas kondisi itu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan senang hati membuka ruang untuk diskusi dan tanya jawab.